kita rasakan. Yang kita rasakan ketika kita mendapat surat cinta. Terharu, bahagia, seneng, gak nyangka. Artinya ketika kita merasa haru itu karena ada kebahagiaan. Yang membuat Bapak Ibu bahagia, yang membuat Bapak Ibu terharu, ketika Bapak Ibu membaca surat cinta tadi. Kalau Bapak Ibu coba lihat isi surat cinta itu, sebenarnya hal-hal yang biasa-biasa aja, atau sebenarnya hal yang luar biasa sih yang kita lakukan? Yang kita baca itu hal yang biasa kita lakukan atau hal yang luar biasa? Biasa. Tapi bagi orang lain yang mendapatkan kebaikan kita, pertanyaannya itu biasa atau jadi luar biasa? Ketika tadi kita membaca, terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di haul orang tua. Mungkin bagi yang hadir itu biasa, tapi bagi yang kedatangan itu mungkin menjadi energi yang tak akan ternilai Bapak Ibu. Ketika mungkin tadi kita melihat, makasih ya sudah selalu mau kita tukar shift ketika dalam keadaan yang urgent. Bagi yang bertukar shift, mungkin saat itu memang waktunya ada, tapi bagi yang mendapatkan itu menjadi luar biasa. Artinya sekarang kita simpulkan, ternyata hal yang biasa kita lakukan mampu memberikan kebaikan, mampu memberikan kebahagiaan. Dan ketika kita mendapatkan surat cinta Bapak Ibu, hati kita pun ada haru di sana, ada bahagia. Tapi pertanyaannya, ketika di antara kita mungkin ada yang saat ini belum mendapatkan surat cinta. Kalaupun ada di antara kita yang belum dapat surat cinta, kalau saya tanya di hati kecil yang belum dapat, inginnya sebenarnya ingin mendapatkan atau nggak usah lah, nggak usah dapat lah. Di hati kecil yang nggak dapat, ketika melihat teman kita banyak yang dapat, pengennya kita tetap nggak pengen dapat atau pengennya dapat ke depannya? Pengennya dapat. Kalau kita bicara tentang kehidupan Bapak Ibu, pertanyaannya sekali lagi, kalau kita sekarang melihat teman kita bahagia, terharu mendapatkan surat cinta, dan bagian mungkin belum mendapatkan, mungkin kita pengen dapat. Ketika kita bicara realiti kehidupan yang belum dapat saat ini, pertanyaannya, kita masih punya kesempatan tidak untuk bisa mendapatkan ke depannya? Masih. Kenapa kita masih punya kesempatan itu? Karena kita menyadari saat ini kita masih ada di atas muka buminya. Tapi kalau kita bicara tentang realita kehidupan juga, yang saya pahami Bapak Ibu, di akhir kehidupan kita pun, kelak kita pun bisa jadi seperti halnya malam ini, di akhir kehidupan kita. Kita akan mendapatkan surat cinta di akhir kehidupan kita. Atau yang saya pahami, di akhir kehidupan kita, kita tidak mendapatkan surat cinta itu dari Dia yang menciptakan kita. Ketika di akhir kehidupan kita berjumpa dengan Sang Pencipta, kita dapat surat cinta kebaikan. Pertanyaannya, haru kita, bahagia kita akan sama dengan saat ini atau akan melebihi? Akan melebihi. Tapi pertanyaannya, ketika kita tidak mendapatkan surat cinta di akhir kehidupan kita, kira-kira apa yang akan terjadi? Ketika di akhir kehidupan kita tidak mendapatkan surat cinta, yang saya pahami dalam keyakinan saya, kita akan berteriak Bapak Ibu. Apa yang akan kita teriakkan? Kita akan berteriak, kembalikan aku ke atas muka bumimu, agar aku mampu memperbaiki yang aku lakukan. Tapi kehidupan berakhir. Ketika kita menyesal di sana, kita bisa nggak kembali ke atas muka bumi kita? Nggak bisa. Maka hari ini BSD Consulting, saya mengingatkan diri saya, mengajak kita semua Bapak Ibu, kita jadikan kehadiran kita di Puskesmas Taman Sari
sama-sama sekarang kita berkomitmen untuk mendapatkan surat cinta sebanyak-banyaknya. Karena hari ini kita bahagia. Dan bayangkan ketika kita dapat surat cinta dari Dia yang maha memberikan kebahagiaan itu. Dengan cara apa? Kita bisa memberikan surat cinta, mengumpulkan surat cinta sebanyak-banyaknya. Tadi saya masih ingat jelas apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Irma. Ketika sekarang Puskesmas Taman Sari sudah mendapatkan prestasi paripurna. Saya sepakat dengan beliau, tidak mudah mempertahankan. Lebih ada tantangan besar untuk mempertahankan dibanding kita untuk mendapatkannya. Maka hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu, kalau kita meyakini lebih mudah untuk mendapatkannya, maka salah satu cara melevel up Puskesmas Taman Sari adalah target kita sama-sama untuk mendapatkan surat cinta apa? Menjadikan Puskesmas Taman Sari paripurna bukan hanya di atas kertas, tapi paripurna di mana? Di hati masyarakat. Paripurna di mana lagi? Di hati keluarga kita. Paripurna di mana lagi? Minimal paripurna di hati pribadi kita yang ada di Taman Sari. Ini level up kita. Komitmen kita sama-sama. Yuk, kita sama-sama jadikan paripurna bukan hanya di atas kertas, tapi target kita selanjutnya di hati masyarakat, di hati keluarga, di hati diri kita. Dengan cara apa? Kita implementasikan nilai-nilai Jadi kalau ditanya, untuk apa sih sibuk-sibuk mengimplementasikan nilai berakhlak? Cukup dalam hati katakan, saya ingin mendapatkan surat cinta dari Dia yang maha mencintai. Untuk apa berakhlak? Saya ingin catatan kebaikan saya, meskipun mungkin bisa jadi tidak ada yang mengucapkan dari manusia, tapi saya meyakini kalau saya melakukan berakhlak, ini akan menjadi bekal kebahagiaan saya di hadapan Dia Sang Pencipta kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berteriak, kembalikan aku ke atas muka bumimu, agar aku bisa memperbaikinya. Kalau Bapak Ibu setuju, yuk sama-sama kita luruskan niat di malam yang indah ini, di malam yang penuh kebaikannya ini. Sekali lagi, kita hanya bisa berusaha dan kita hanya bisa berdoa. Usaha akan kita lakukan, dan hari ini kita sama-sama berdoa sekali lagi. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan, langkah kaki kita, tubuh kita senantiasa mampu memberikan kebaikan untuk mendapatkan surat cinta itu. Kalau setuju, maka Bapak Ibu, satu hal kalimat yang sangat penting yang saya yakini kalimatnya seperti ini. Kenapa kita penting berbuat baik? Karena kalimat sederhana dikatakan berbuat baiklah sebagaimana Dia berbuat baik kepadamu. Kalimat yang sederhana ini Bapak Ibu coba kita renungkan. Kalimatnya berbunyi, berbuat baiklah sebagaimana Dia berbuat baik kepadamu. Ketika hari ini kita menyadari dengan sepenuh hati kehadiran kita di Puskesmas Taman Sari adalah untuk memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholder yang datang. Tapi kalau kita bicara tentang pelayanan, kalau kita bicara tentang hospitality Bapak Ibu, pertanyaannya, siapa yang pertama kali senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk kehidupan kita? Kalau Bapak Ibu boleh menjawab dalam hatinya, ketika ditanya siapa yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam kehidupan kita? Siapa yang melayani, memberikan udara dalam kehidupan kita? Bahkan siapa yang mengizinkan, demi Tuhan yang saya yakini, kaki kita melangkah di tempat ini. Dan Dia tidak pernah meminta kita membayar 1 rupiah pun atas pelayanan yang diberikan kepada kita. Meskipun mungkin kita pernah berbuat salah di hadapannya, meskipun mungkin kita pernah hilaf di hadapannya, tapi Dia tetap menemani istirahat kita dengan kedamaian malam. Dia masih mengizinkan kita melangkah dengan cahaya matahari
agar kita lebih memudahkan ketika kita mampu memberikan kebaikan. Hari ini sama-sama, Pak Bu, yuk berbuat baik sebagaimana Dia berbuat baik pada kita. Dia tidak pernah meminta kita membayar. Dia hanya mengingatkan berbuat baik. Untuk apa? Supaya kita akan mendapatkan surat cinta itu di hadapannya. Maka hari ini yuk sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, kami sadar kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Ucapan kami mungkin pernah menyakiti. Tatapan mata kami mungkin tak setulus, tak seindah, tak seteduh yang diharapkan oleh semua orang. Tapi Tuhan, di sisa hidup kami ini, di sisa hadiah kehidupan yang Kau berikan ini, berikan kesempatan kepada kami. Jangan biarkan kelak kami menyesal di akhir kehidupan. Maka kuatkan langkah kami, bimbing hati kami, bimbing pikiran kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang Muslim boleh baca Al-Fatihah, sahabatku yang Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha boleh sesuaikan Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah.